Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita harus melihat kembali kehidupan Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dia sebagai seorang Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar Siddiq. Ada orang mengatakan, atau kita lihat Yusuf Mansur sering menceritakan bahwa putrinya berjumpa dengan Umar. Kita yakin itu cerita-cerita bohong, cerita-cerita halusinasi, cerita-cerita palsu. Nah, sekarang kalau Yusuf Mansur benar akan berjumpa dengan Umar, anaknya berjumpa dengan Umar, kita yakin yang akan ditanyakan oleh Umar mungkin bahasanya seperti ini, "Sub, min aina laka hadha?" Ini uangmu ini sebanyak ini dari mana ini? Kenapa begitu? Karena Umar itu disebut sebagai khalifah yang adil. Suatu hari dia mengangkat Abu Hurairah sebagai gubernur Bahrain. Ketika Umar bin Khattab bertemu, dari waktu dia panggil Abu Hurairah, karena didengar dari masyarakat Abu Hurairah seorang udah kaya ya Amirul Mukminin. Dipanggil gubernur ini. Abu Hurairah kan kita tahu semua tuh perawi hadis Nabi yang hadisnya sangat banyak. Kata Amirul Mukminin, "Abu Hurairah, kamu ketika saya angkat jadi gubernur Bahrain kan kamu miskin. Kok sekarang kamu bisa kaya? Toh ceritakan kepada saya, dari mana kamu mendapatkannya?" Kata Abu Hurairah, "Ya Amirul Mukminin, saya akan ketika menjadi gubernur, Anda menggaji saya. Uang itu saya belikan kambing, ternak. Saya suruh masyarakat untuk mengembalakannya. Kemudian hasil gembalaan itu saya bagi dua dengan masyarakat yang mengembalakan. Tahun demi tahun, ya Anda akan mengangkat saya menjadi gubernur kan di atas 5 tahun. Saya kumpulkan semua, dari sanalah saya mendapatkannya. Sementara kehidupan pribadi saya, seperti Anda lihat, seperti hidup saya ketika bersama Rasulullah dahulu." Maka terdiamlah Umar. Setelah dihitung-hitung masuk akal penjelasan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah lolos dari hukuman Umar. Tapi tidak hanya Umar gitu. Umar pun satu kali juga digugat orang. "Umar, itu harta rampasan itu tuh kami tahu kan hanya mendapat potongan pakaian itu tidak cukup untuk orang dewasa sepertimu. Coba ceritakan kepada kami, dari mana bajumu wahai Umar? Badanmu kan besar. Sementara pembagian kita sedikit-sedikit, tidak cukup untuk baju." Umar nggak marah. Umar meminta anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, israh lahu." "Abdullah, tolong jelaskan ke dia dari mana saya pakai baju ini." Abdullah bilang, "Itu bagian saya yang saya kasih ke bapak saya." Jadi jelas nggak ada marah-marah di sini. Tidak ada merasa tersinggung, tidak ada merasa terfitnah. Karena ini masalah harta. Jadi jelas gitu. Jadi kalau Yusuf Mansur hidup di zaman Umar bin Khattab, pasti akan ditanya, dari mana ini harta Anda sebanyak ini gitu. Anda hanya da'i, hanya mubalih penjadi konglomerat. Tolong jelaskan kepada saya. Kalau Yusuf Mansur tidak bisa menjelaskannya, pastilah Umar akan mengatakan, cambuk dia 500 kali cambuk. Maka cambukkan di saat itu, mungkin daging dengan tulangnya akan berpisah. Begitu bahayanya cambuk yang berlaku di saat itu. Jadi orang kalau datang ke pengadilan Umar, kalau dia merasa tidak benar, dia akan cepat-cepat menjelaskan persoalannya. Tidak hanya dia, istrinya juga, karena dia isi ikut bersekongkol. Tidak hanya istrinya, anaknya juga yang sudah dewasa juga ikut mengarang cerita-cerita fiktif. Tidak hanya itu, ada lagi 2 orang temannya yang juga suka berkolaborasi mengumpulkan harta masyarakat. Jadi di zaman Umar itu, kalau Yusuf Mansur cerita-cerita di zaman Umar, begitu di zaman Umar. Karena itu, keadilan Umar itu, maka peneliti-peneliti di seluruh dunia yang paling menonjol itu adalah Michael Hart. Di dalam bukunya 100% Most Influence Among History, 100 tokoh yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Dia tidak bisa tidak menempatkan Umar. Umar itu berada dalam urutan 51 tokoh yang sangat berpengaruh
sepanjang sejarah. Ada juga dalam buku Michael Hart itu mula-mula dia masukkan Karl Marx, ada Mao Zedong. Tapi begitu ajaran komunis rontok tahun 90, Karl Marx dibuang, Mao Zedong dihapus. Begitu juga Stalin. Stalin mula-mula juga dia masukkan kepada nomor 35 dalam urutan tokoh yang berpengaruh. Tapi tahun 90 Rusia hancur. Maka di saat itu nama Stalin dicoret. Tapi ada dua tokoh dia tidak bisa menggugatnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad. Tetap sampai hari ini tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan deretan Umar juga dia nggak sanggup untuk merubahnya. Walaupun diprotes oleh banyak orang, tapi sebagai seorang ilmuwan, Michael Hart mengatakan, saya tidak bisa mengkhianati kadar atau intelektualitas yang telah saya lakukan. Umar tetap pada posisinya, Nabi Muhammad tetap pada posisinya. Jadi begitu keadilan Umar itu terkenal dengan nyebut-nyebut nama Umar. Kalau Anda hidup di zaman Umar, inilah yang akan dilakukan. Yusuf Mansur pasti sudah diinterogasi habis oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita tidak boleh menyandar-nyandarkan, mengutip-ngutip sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dalam hal ini, orang-orang yang ingin mencoba mengutip Umar, inilah Umar sebagai khalifah yang sangat adil, yang diakui oleh dunia sampai dewasa ini. Demikian, mudah-mudahan Yusuf Mansur dan orang-orang bersamanya yang bersekongkol melakukan pengumpulan harta masyarakat untuk kepentingan dirinya, dengan alibi-alibinya telah mencoba menyelamatkan harta ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitu juga buzar-buzar yang dia bayar. Marilah kita beragama memakai akal sehat. Mudah-mudahan semua kita juga akan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.